Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam setengah tetretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Jeng 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 jeng. SAP AC spesial. Senapan ini adalah senapan 1000 umat. Bahkan mungkin para bediler-bediler yang sudah pro pasti sudah pernah menggunakan senapan ini. Ataupun bediler-bediler yang sudah ya setua saya. Bagi orang-orang tua kebanyakan mungkin sudah pernah menggunakan senapan ini. Karena ini senapan legend ya. Bahkan ketika saya masih usia berapa ya, usia sekolah di tingkat SMA, mungkin saya kenal pertama kali pada SAP AC spesial ini. Senapan ini memang senapan home industry, bukan senapan pabrikan, tapi kualitas yang ditawarkan itu luar biasa sahabat ya. Dan penikmatnya itu cukup puas terhadap senapan ini. Sehingga tentu saja penggunanya sekarang masih sangat berlimpah. Sehingga kemudian sahabat ya, saya sudah pernah mereview tentang senapan ini, baik senapan karena ada dua tipe ya. Ada dua tipe, ada SAP AC bahan kuningan, ada SAP AC bahan baja. Dan kemudian kelebihan dan kekurangannya sudah saya pernah mereview secara tersendiri. Kemudian sekarang sahabat, saya ingin membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering muncul terhadap senapan ini. Mungkin di antara sahabat sekalian mungkin ada timbul pertanyaan yang sama, maka akan saya jawab di konten ini. Dan apabila ada jawaban yang berbeda, bisa Anda letakkan di kolom komentar ataupun kita diskusikan sama-sama tentang senapan legendaris yang masih tetap eksis sampai detik ini, SAP AC spesial. Walaupun pada sekarangan mungkin ada beberapa upgradean yang tambahan membuat lebih wah lagi, entah ya. Dan kalau umpamanya Anda bertanya, bang kok senapannya ini jarang digunakan? Bahkan senapan saya banyak bos. Kalau umpamanya harus gonta-ganti unit itu akhirnya harus menguasai. Karena kayak gini bos ya, kalau sebagai bediler itu kita mendingan punya satu unit saja, jangan terlalu banyak. Karena seorang bediler itu harus mampu untuk mengetahui karakter senapannya. Karena lain senapan lain karakter. Kalau kita nggak tahu terhadap karakter unit kita, maka kelimpungan kita menggunakannya. Sehingga kalau saya itu kebanyakan memang biasa menggunakan senapan-senapan yang sering saya gunakan saja, karena saya sudah sangat paham terhadap karakter itu. Sedangkan yang lain harus belajar lagi bos gitu. Baik, kita langsung saja ya. Langsung saja. Baik. Pertanyaan pertama yang muncul itu bos ya, mudah-mudahan saya ingat ya, karena sepanjang saya punya konten itu pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Yang pertama adalah nepel peredam ini. Nepel peredamnya menggunakan nepel OD berapa bos katanya. Nepel peredam ini bos kita menggunakan kalau SAP AC itu menggunakan nepel peredam OD 13. Kenapa? Karena serombongnya ini adalah serombong OD 13 serombongnya. Ini serombong pipa luarnya ini adalah OD 13. Kemudian menggunakan nepel yang mana? Karena nepel itu ada dua, ada yang full drat, ada yang ada sekat tengahnya dratnya. Maka kalau menurut saya, kalau memang bawaan dari pabrik yang seperti ini, yang tidak full drat, maka biarkan saja. Tapi kalau umpamanya Anda ingin mengganti laras, maka menggunakan yang full drat. Kenapa? Karena yang full drat itu kita bisa setting larasnya panjangnya kekurangan persekian mili saja, nanti tidak akan menyentuh ujung nepel larasnya, sehingga nanti larasnya bisa longgar. Karena larasnya ini enggak dikunci menggunakan apapun. Larasnya ini hanya dikunci menggunakan nepel, tidak dilem dan tidak diapain. Itu adalah jawaban yang pertama tentang nepel. Dan juga sekaligus pipa serombong ini OD berapa? Ini OD 13. Kemudian larasnya itu adalah OD 8. Kemudian muncul pertanyaan, bos berapa sih panjang laras SAP AC kalau umpamanya kita mau mengganti? Oke, kembali lagi saya sampaikan bahwa SAP AC spesial itu larasnya itu OD 8.
Kemudian panjangnya itu adalah 57 cm. Ya entah ya, karena ini adalah lain pabrikan mungkin berbeda ya, tapi kebanyakan yang saya temukan itu panjang larasnya memang 57 cm. Jadi kalau umpamanya Anda ingin membeli laras, maka pastikan yang 57 cm. Tapi agak sulit bos yang menemukan 57 cm. Kebanyakan yang ada kan 55 ataupun langsung 60 gitu. Jadi ya mungkin harus beli yang 60 cm. Kalau umpamanya Anda membeli yang 55, nanti pipa serombong di sini ini terlalu panjang, nanti pipa serombongnya terlalu panjang. Kalau toh kita harus memotong pipa serombong, maka drat nipel pada pipa serombong itu nggak ada. Jadi nipelnya agak sulit nanti untuk memasukkannya, nipel peredamnya ya. Kalau umpamanya Anda memotong pipa serombongnya, jadi mendingan kalian itu beli laras yang panjangnya 60, kemudian dipotong sekitar 3 cm menjadi 57 nanti, ya kan? 3 cm maka pas gitu. Menggunakan merek apa? Ini ada pertanyaan lagi. Setahu saya bos ya, untuk laras OD8 itu yang banyak itu non merek, yang banyak non merek, yang merek yang ada OD8 itu apa ya, saya nggak tahu juga bos ya. Kebanyakan sih non merek sih kalau yang OD8. Pertanyaan selanjutnya tentang laras ini juga adalah, bang, bisa nggak menggunakan laras PNP punya Sub Tiger atau Sub Innova? Nggak bisa bos, nggak bisa. Kenapa? Karena gini, laras menggunakan OD8 karena masuknya ke dalam chamber di sini bos. Ke chamber ini ada sekitar 1 cm masuknya dalam chamber, itu OD8. Sedangkan untuk laras PNP seperti untuk Sub Tiger, Sub Innova itu OD9 belakangnya. Jadi nggak bisa masuk. Kecuali Anda masih akali lagi, yaitu potong lubang transfer anginnya, buat loading memes baru, kemudian nanti bubut sedikit bagian belakang sehingga menjadi OD8 belakangnya sedikit untuk bisa masuk ke chambernya Sub AC. Kemudian pertanyaannya lagi adalah, apakah ada laras yang OD13 untuk Sub AC? Ada. Saya pernah melihat di online shop ya, untuk Sub AC itu memang ada OD8, OD13. Jadi bisa Anda cari di online shop yang OD13 yang khusus Sub AC, bukan khusus Sub Tiger dan Sub Innova. Ada kok, walaupun mereknya mungkin merek nggak terkenal yang memproduksinya gitu. Oke, selanjutnya kalau umpamanya menggunakan cincin laras, ya boleh menggunakan cincin laras, boleh. Cincin laras cari yang untuk OD25 cincin larasnya, dan untuk atasnya yang OD13 atasnya gitu. Apakah cari yang tidak lubang? Oh, itu bos ya. Kalau yang OD25 memang varian senapan itu banyak dan tidak ada patokan yang pas untuk lubang pasak pada pompa, sehingga kebanyakan produsen pembuat cincin laras yang OD25 memang tidak menyediakan lubang pasak pompa, sehingga kita perlu melubanginya sendiri disesuaikan dengan senapan kita. Karena OD25 itu kan banyak dan lubangnya kadang-kadang berbeda-beda posisinya gitu. Jadi kita perlu melubangi sendiri, atau syukur-syukur kalau umpamanya memang sudah pas menemukan khusus Sub AC. Tapi produsen Sub AC ini bisa aja bukan cuma satu pabrik sahabat, banyak pabrik dan bentuknya bisa berbeda-beda juga gitu kan gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah tabung senapan, bang. Tabung senapan Sub AC kok selalu bocor ke bagian belakang? Ya bos, Sub AC itu tabung belakangnya itu tidak ada seal aspen bagian belakang, nggak ada. Seal aspen bagian belakang nggak ada.
nggak seperti halnya sap Garuda. Kalau sap Garuda itu bos, seal aspen bagian belakang itu ada. Jadi seal aspen itu ada dua, ada bagian depan yang memang ada di dalam ruang tabung, dan juga ada di belakang transfer angin. Itu kalau pada sap Garuda ada. Kalau sap AC itu tidak ada. Kalau sap AC ya nggak ada. Kemudian kalau umpamanya muncul pertanyaan juga adalah apakah sap AC itu bisa diganti menggunakan tabung V5? Bisa. Bisa, apa yang perlu dirubah? Sepertinya nggak ada, memang pas untuk V5. Kalau umpamanya Anda ragu menggunakan V5, maka bisa menggunakan tabungnya sap Garuda, karena sap Garuda dan sap AC itu sepertinya memang satu tipe yang sama, walaupun bentuknya berbeda ya. Tipenya sama, cuma pengembangan dari sap AC, sap Garuda itu. Pengembangan dari sap AC, larasnya lebih panjang, kemudian tabungnya juga menggunakan tabung yang double seal aspentil maksudnya itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kalau sap AC itu kan ada rumah aspentil, sedangkan tabung V5 itu nggak ada rumah aspentilnya. Ya, ada sap AC yang memang ada rumah aspentilnya, ada juga yang nggak ada bos. Saya punya kok senapan sap AC juga yang di dalam itu yang warna hitam, yang full hitam itu nggak ada rumah aspentilnya, nggak ada. Sedangkan untuk unit ini memang ada rumah aspentilnya, ataupun ruangan di belakang tabung, rumah aspentil ya. Itu aspentilnya ini menggunakan berapa mili? Ini menggunakan 5 mili, sama dengan V5 lah. Cuma konstruksi tabungnya memang nggak sama dengan V5. Konstruksi tabung pada V5 itu kan menggunakan gotri, sedangkan ini menggunakan inlet dop yang kayak apa ya, sandal jepit itu loh, itu inlet dop itu, tidak menggunakan gotri. Sedangkan bahannya juga biasanya menggunakan bahan aluminium. Memang ada sih yang menggunakan bahan kuningan juga tabungnya, tapi ada yang menggunakan bahan aluminium campuran dengan bahan kuningan. Kalau pada V5 kebanyakan sudah menggunakan bahan kuningan tabungnya ya. Bang, mana lebih bagus antara yang baja dengan yang kuningan? Ya, untuk baja dan kuningan itu bos punya sisi positif negatif sih. Saya sudah pernah membahasnya ya. Kalau untuk yang kuningan itu punya keistimewaan, dia itu tahan terhadap korosi, terhadap karat dan sebagainya, dan cocok digunakan untuk kalian-kalian yang domisilinya mungkin di tepi-tepi pantai, di perkotaan yang mana zat garam kalau di tepi pantai kan, kalau di perkotaan mungkin karbon dioksida yang sangat besar bisa membuat karat, mudah berkarat terhadap besi ataupun baja, maka bisa Anda gunakan yang kuningan. Tapi kalau umpamanya Anda ada di pegunungan yang cuacanya agak sedikit baiklah, mungkin bahan besi baja itu baik gitu kan. Dan juga keistimewaan kalau besi itu bos ya, karena besi itu adalah kokoh ya, jadi Anda itu bisa memompa dengan maksimal, sebanyak mungkin itu bisa. Beda dengan kuningan. Kalau umpamanya kuningan kamu itu memompa dengan sangat berat di sini pompanya, maka bisa aja ini agak mekar nanti di pipa serombongnya, ini agak mekar, sehingga kadang-kadang klep pompa itu kemudian gak span lagi klep pompanya, sehingga butuh klep pompa yang lebih besar karena sudah agak mekar pipa serombongnya. Tapi memang tahan terhadap korosi sih, tahan terhadap karat. Kalau yang baja memang enak sih, tapi mudah karat. Jadi ya disesuaikan saja lah terhadap kebutuhan kalian. Kalau terhadap laras baja dengan kuningan sih, kalau masalah akurasi sih tergantung produsennya, serapi mungkin dibuat rapi atau tidak. Kalau masalah keawetan ya juga tergantung perawatan. Kalau umpamanya yang kuningan tidak dirawat juga mudah hancur, apalagi umpamanya kalian bersihkan larasnya menggunakan bahan-bahan yang keras, sehingga bahan kuningan kan lebih apa ya, lebih pokoknya lah
ban baja itu lebih keras daripada kuningan gitu. Sedangkan ban nggak baja, kalau umpamanya kalian larasnya ya, larasnya itu tidak dirawat juga mudah korupsi, karat, kemudian hancur alurnya. Jadi sama saja sih. Kalau menurut saya tergantung perawatan sih. Kalau masalah keawetan, kalau masalah akurasi tergantung produsennya yang membuat gitu. Tapi intinya kalau umpamanya Anda menggunakan yang kuningan larasnya, lebih baik kalian cap sekeras mungkin agar laras ini tidak bergetar ketika kalian memompa banyak dan menggunakan power yang sangat tinggi gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Bang, apakah popornya bisa diganti? Ya bisa lah, kalau popor itu bisa diganti. Popor itu bebas sih, karena ya mungkin yang perlu disesuaikan nanti ketika kalian itu menyesuaikan pada posisi pelatuk ataupun pada posisi cuakan-cuakan di dalam ini, posisi stang pompa dan sebagainya. Itu saja yang harus disesuaikan ketika Anda itu membeli popor baru untuk menggantikan popor AC spesial ini. Kemudian Bang, bagaimana caranya ketika tabung mundur? Nah, ini juga bos ya, hati-hati ya terhadap terhadap stang pompa. Kalau umpamanya stang pompa kalian itu terlalu panjang sehingga kemudian ketika mengetup ini sudah sangat keras tanpa harus diisi angin ya, sudah sangat keras, itu akan menyebabkan ada dua masalah yang bisa terjadi ya. Ini untuk semua senapan sih. Yang pertama, tunggu dulu, kena gempa bos. Yang pertama, pasak bagian atas ini bisa dol, bisa tergeser ke depan, tertekan sangat keras. Yang kedua, bisa saja tabung ini bisa mundur ke belakang. Pengunci tabung bagian bawah itu bisa saja dol, mundur ke belakang. Ketika sudah mundur tabungnya itu, lubang transfer angin akan bergeser. Itu tambah masalah kan gitu. Kemudian gimana caranya? Ya Anda itu bisa saja kalau umpamanya tabungnya sudah mundur, sudah dol, bagian pasak belakangnya bawahnya itu, pengunci bawahnya sudah dol, maka Anda bisa ganjal bagian di sini. Tambahi, Anda buka bagian di sini, kemudian tambahi sesuatu bahan agar nanti tabung itu bisa tertahan di bagian di sini, nggak jadi mundur gitu mudahnya, nggak jadi mundur. Dan juga setelan as klep harus benar-benar pas. Bang, senapan saya, cap AC saya selalu macet aspentilnya, diganti per tabungnya, diganti per tabungnya, diganti per kiongnya, tetap Bang macetnya aspentil sahabat. Selain dari bagian dalam struktur tabung ya, struktur tabung dari aspentil, kemudian seal aspentil yang terlalu rapat, aspentil tidak rapi, kemudian perkiong terlalu lembek dan sebagainya. Yang sering dilalaikan oleh sahabat sekalian adalah klep pompa. Klep pompa dapat ya. Ketika Anda klep pompa di sini saat ditutup semacam ini itu tidak menyentuh tabung, contohnya kayak gini ya. Kalau umpamanya Anda buka stang pompanya ini kemudian ditutup, lah ini ya, kita nggak dibuka full. Kalau ditutup semacam ini sudah sepertinya sudah menyentuh kepada tabung, ini sudah pas, dan ditutupnya tidak terlalu keras, ini sudah pas. Tapi kalau umpamanya Anda tutup semacam ini itu ringan, kemudian apalagi kemudian ketika digoncang-goncang semacam ini tanpa ada isi angin kemudian jatuh pompanya, itu adalah ciri-ciri bahwa klep pompa kalian itu berjeda ke tabung. Ketika klep pompa kalian itu berjeda ke tabung, aspentil itu bisa macet. Loh, apa kaitannya? Ya, kaitannya klep pompa dengan aspentil. Gini bos, ketika Anda memompa angin sudah pada dalam tabung, maka ketika klep pompa itu tidak rapat kepada tabung, maka akan ada sisa angin antara tabung dengan klep pompa, antara depan tabung dengan klep pompa. Ketika Anda menembak, blur, aspentil mundur,
angin masuk ke dalam ke laras, angin yang ada di depan tabung, di jeda antara klep pompa dengan tabung, itu akan masuk ke dalam tabung, sehingga tabung itu akan terisi angin lagi, sehingga kemudian dianggap sebagai sisa angin dalam tabung. Bukan sisa angin dalam tabung, itu adalah sisa angin di luar tabung yang kemudian masuk lagi ke dalam tabung, sehingga kemudian ketika aspentil mau masuk ke depan itu nggak mampu masuk dikarenakan di dalamnya sudah ada angin lagi. Itu penyebab yang kadang-kadang jarang difikirkan oleh teman-teman tentang macetnya aspentil. Gitu. Bang, kok pompa saya zat AC itu kok sangat berat? Ini pertanyaan lagi ya. Untuk OD25 memang pompanya akan lebih berat ketimbang OD22. Kenapa? Karena pipa tabungnya, bukan tabungnya, pipa serombongnya kan besar. Pipa serombongnya besar, OD25. Sedangkan untuk OD22 tentu saja pipa serombongnya itu lebih kecil. Ruang hisap angin di depan tabung itu tentu saja lebih besar punya OD22. Sehingga tentu saja ketika Anda memasukkan angin itu akan lebih besar. Karena lebih besar, maka proses masuknya angin pun lebih berat. Sedangkan tenaga kalian itu sama. Antara kalian tenaga yang digunakan umpamanya sama-sama kalian kan, sama-sama saya umpamanya memompa OD22 dengan memompa OD25. Kan tenaganya sama. Jadi tentu saja akan rasanya akan sedikit berat punya OD25 gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bang, kok trigger saya punya zat AC itu sangat berat? Ini biasanya bos masalahnya pada plat L. Plat L ya. Plat L itu mungkin kurang terlalu lubangnya bisa saja agak miring gitu. Plat L nya. Lubang pada aspentil itu agak miring sehingga aspentil itu tidak mudah tergelincir kepada lubangnya. Tapi memang harus hati-hati bos, kalau umpamanya terlalu sensitif triggernya, takutnya nanti mudah menembak sendiri, kena banyak hal kan gitu kan. Apalagi ya yang masuk ke dalam pertanyaan saya? Oh, pasak pompa, pasak. Bang, berapa sih besaran pasak pompa? Besaran pasak pompa ini biasanya bos yaitu 5 mili. Biasanya ya 5 mili, besaran pasak pompa ini besaran 5 mili. Kemudian menggunakan bahan apa yang bagus? Kalau bahan itu bos bebas sih, tapi jangan menggunakan aluminium. Contohnya seperti halnya baut. Baut itu kan bahannya kadang-kadang aluminium kan, pasti bengkok sih nggak kuat. Pakailah kayak paku boleh, pakai paku boleh. Biasanya 5 mili kalau pasak pompa ini. Kalau umpamanya pasak pompanya rusak dan sebagainya, nanti aja menggunakan paku nggak apa-apa. Tapi jangan baut. Kalau baut itu, tapi pasak yang pertama ya bos ya, pasak yang pertama atau roll pen yang pertama. Roll pen yang pertama kan roll pen kan ada 2, 1, 2. Kalau yang ini bos bebas sih, menggunakan baut nggak apa-apa sih. Pong ini ya, yang jadi tekanan titik terbesar yang ini sih, karena ini yang emang menyentuh kepada pompa. Itu. Apa lagi ya? Ya mungkin kita lanjutkan dalam obrolan diskusi saja bos, kalau umpamanya masih ada yang lupa ataupun yang pertanyaan-pertanyaan lain tentang zat AC ya. Tapi tidak harus saya juga yang menjawab ya. Bisa kalian juga bisa menjawab karena saya bukan ahlinya juga. Cuma ya mungkin agak sedikit tahu lah, bukan pas tahu segala hal enggak. Tapi hanya mungkin sedikit tahu terhadap beberapa problematika senapan. Karena problematika senapan itu kadang-kadang hampir sama kok. Bukan dari satu merek dan merek lainnya hampir sama kok. Itu. Oke. Mungkin itu saja bos. Semoga kita mendapatkan unit yang bisa menyenangkan bagi kita. Dan juga bos, pesan saya ya, sebagai pecinta senapan, karena ini adalah unit yang aslinya apa, hobi yang sedikit agak sedikit
ya kalau umpamanya kesalahan sedikit bisa fatal lah gitu intinya ya. Jadi kita harus hati-hati, jaga unit kita jangan sampai kena kepada orang lain, dan juga jaga hobi kita jangan sampai menjadi sesuatu yang dibenci oleh orang lain. Itu contohnya kita menembak sembarangan dan sebagainya, menembak orang, menembak temboknya orang, menembak apa gitu yang membuat kita dibenci oleh orang lain. Kita jaga hobi kita untuk menyenangkan diri kita tanpa harus mengganggu siapapun, mengganggu orang lain dan juga ekosistem di sekitar kita. Jangan sampai kita kemudian semua makhluk hidup yang ada di depan kita kemudian kita tembak, burung apalagi kita tembak semuanya, itu bisa merusak ekosistem juga sih. Jadi kita ambil yang memang sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, baik, mungkin itu saja, lanjutkan di ruang obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang pulang sebelum capek.